Saya ambil juga dari pembacaan Alkitab kita hari ini, Yeremia pasalnya yang ke-42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Oke, tapi kita baca 2 ayat saja saudara ya. Nah, saya siapkan sih kita baca 1 sampai 17. Tapi nanti kita boleh nanti akan saya kutip ayat-ayatnya. Yeremia pasal yang ke-42. Yeremia pasal yang ke-42 ayat 1 sampai ayat 17. Kita baca ayat 1 dan ayat 2 saja. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Ketemu? Ya, 1, 2, 3, ya. Kemudian datanglah semua perwira tentara, di antaranya Yohanan bin Koreah dan Azaria bin Hosaya, beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarkanlah kiranya permohonan kami sampaikan di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, bangsa Israel atau bangsa Yahudi ini dari zaman ke zaman selalu ada dalam perang, ya kan saudara? Ya, sampai hari ini kita melihat mereka ada dalam perang. Kalau dulu mereka yang dibantai, sekarang mereka yang bantai. Ya kan saudara? Ya, tapi sih mereka juga punya alasan saudara, karena bukan mereka yang memulai. Mereka yang memulai, mereka harus bertanggung jawab, kan begitu saudara kan? Iya. Bangsa Yahudi ini selalu ada dalam perang. Jadi saudara, kalau Alkitab berbicara tentang orang Yahudi, bukan berarti orang Yahudi saudara, tapi sebetulnya merujuk kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi jangan pula kita jadi berkiblat nanti ke orang Yahudi. Orang Yahudi saudara agamanya bukan Kristen, tapi agama Yahudi. Agama Yahudi tidak percaya di Yesus Tuhan. Tapi saudara, ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan orang Yahudi inilah pada saat itu yang percaya kepada Tuhan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah bahasa Alkitab saudara ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah yang mereka percaya. Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab ini, di dalam Yeremia ini saudara, ini adalah tahap ketiga penduduk Israel itu dibawa ke Babel atau Irak sekarang saudara ya. Iya. Mereka dibawa, ini tahap yang ketiga. Tahap yang pertama itu adalah sekitar tahun 605 sebelum Masehi. Ya, mereka dibawa adalah kalangan bangsawan muda. Ya, kita melihat ada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Itu adalah yang pertama. Jadi bangsa Babel ini membawa bangsa Israel itu ke Babel karena mereka ditawar lah, kira-kira gitu ya, mereka dijajah begitu ya. Dan ada tahap yang kedua, setelah 8 tahun kemudian ada sekitar 11.000 orang lagi saudara, buangan ini dibawa ke Babel tahun 597 sebelum Masehi. Dan yang ketiga yang kita baca dalam Yeremia ini saudara, tahun 586 sebelum Masehi, sebelum Kristus datang saudara, 500 tahun sebelum Yesus Kristus datang. Ada yang tersisa, masih ada yang tersisa bangsa itu, mereka dibawa ke Babel kecuali Yeremia dan beberapa orang yang miskin. Nah, di tahap ketiga inilah diangkat oleh pemerintahan Babel, ada sebuah pemerintahan boneka yang bernama Gedalia bin Ahikam. Diangkat seorang pemimpin atau seorang raja bagi sisa-sisa bangsa yang tidak dibawa ke Babel itu. Ya. Di ayat yang ke-40, ayat sebelumnya ini dikatakan, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, engkau boleh kembali kepada ini. Orang Babel ini berkata kepada Yeremia. Jadi Yeremia ini biarpun mereka menjajah, tapi Yeremia ini masih dihormati sebagai nabi.
Ya, orang Babel ini berkata begini, engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam, itu raja yang diangkat itu, yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggal bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat, atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan dia bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Jadi saudara, Yeremia seorang nabi ini memilih untuk tetap tinggal bersama dengan sisa-sisa bangsa itu, bangsa Israel itu, yaitu bangsa yang lemah, yang dianggap lemah, yang miskin, yang orang-orang petani begitu saudara ya. Dan rajanya bin Gedalia, dan Yeremia memilih ikut dia. Yeremia ini boleh ikut ke Babel, boleh, silahkan, atau kemana saja yang kau pandang baik, silahkan, dan berikan lagi hadiah kepadanya, diberikan oleh orang Babel itu. Tetapi saudara, ada juga orang-orang buangan bangsa Israel yang kabur, ada juga yang kabur kan ke beberapa daerah terdekat. Mereka mendengar, oh sudah diangkat Gedalia menjadi raja di Israel. Datanglah seorang keturunan keturunan perwira ya, dikatakan di pasal yang ke-41 ayat 1 dan ayat yang kedua, dikatakan di sana, dalam bulan yang ke-7 datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, ia keturunan raja dan perwira tinggi raja, beserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, sementara mereka sedang makan roti bersama-sama di Mispa. Maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan 10 orang yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam dan bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Jadi ada seorang bernama Ismail, dia membunuh Gedalia, itu raja yang diangkat oleh Babel ini. Ya, mereka mati. Tetapi saudara, ada juga seorang yang bernama Yohanan. Jadi Yohanan ini sebetulnya di pihak Raja Gedalia ini. Sebetulnya sebelum Gedalia ini dibunuh oleh Ismail ini, Yohanan sudah tahu. Dia bilang sama Gedalia, Gedalia, Ismail akan membunuh kau. Datang Gedalia mengatakan kepada Yohanan, kamu tuh bohong ya. Itu gak benar, katanya gitu ya. Setelah beberapa waktu, ternyata benaran Ismail ini datang untuk membunuh si Gedalia. Ya, si Yohanan pun tidak tinggal diam, saudara. Dia pun mengejar, di bawah dia orang-orang yang dianggap kuat begitu ya, ikut dengan Yohanan, dan orang-orang Israel bersukacita. Mereka senang, dan mereka berhasil mengusir si Ismail. Ismail ini melarikan diri. Tapi saudara, ada satu ayat dikatakan di ayat yang ke-42 ini yang sudah kita baca ini, saudara. Iya. Kemudian datanglah mereka kepada Nabi Yeremia. Yohanan bersama dengan orang-orang yang sepakat dengan dia. Katanya, Nabi Yeremia, berdoalah untuk kami. Ayat yang kedua, dan mereka berkata kepada Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu dan seluruh sisa ini. Jadi sisa ini ya, mereka tidak banyak ya, sebab dari banyak orang hanya sedikit saja yang tinggal seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Jadi mereka ini meminta kepada Nabi Yeremia, mintalah petunjuk Tuhan. Kira-kira begitu, saudara. Apa yang harus kami lakukan? Tapi sebetulnya mereka ini tidak sungguh-sungguh meminta petunjuk Tuhan. Ya, mereka tidak sungguh-sungguh meminta ajaran Tuhan. Kenapa, saudara? Ketika Nabi Yeremia menjawab, ya, dikatakan di ayat berapa dia? Ayat yang ke-7 dikatakan, sesudah 10 hari, jadi ketika Yohanan ini bertanya kepada Yeremia tidak langsung datang firman Tuhan, tetapi menunggu 10 hari. Ayat yang ke-7 dikatakan, sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Apa dikatakan firmannya? Ayat yang ke-10, jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka kamu
maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, dan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu, sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Ayat 11, janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti ini, jangan takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Ayat 12, aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Jadi firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk disampaikan kepada Yohanan ini. Yohanan, firman Tuhan mengatakan, jangan engkau beranjak dari tempat ini, tinggallah di tempat ini. Tapi saudara, mereka tidak mau, saudara. Jadi Yohanan ini tetap pergi. Mereka pergi ke Mesir, ya. Sehingga mereka, dikatakan ayatnya yang ke 16, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu. Ayat yang ke-15, maka dengarlah firman Tuhan Allah, hai sisa Israel, hai sisa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam, Israel, jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takutin itu akan menimpa kamu di negeri Mesir, dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar-ngejar kamu di Mesir sampai kamu mati di sana. Jadi saudara, Yohanan ini tidak mendengar firman Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh mau diajar firman Tuhan. Tetapi yang mereka lakukan apa? Mereka tidak mau patuh. Padahal firman Tuhan berkata, tinggallah di negeri ini. Tapi mereka berniat untuk pergi ke Mesir. Kenapa, saudara? Sebetulnya karena mereka takut, ya kan? Nanti tiba-tiba kan mereka kan jumlahnya sedikit, ya. Jadi kalau mereka sedikit, ya tidak kuat lah. Mungkin begitulah perhitungan mereka. Bahkan mereka menuduh Yeremia, Nabi Yeremia kau bohong, katanya. Gak benar Tuhan berfirman kepada begitu. Ya, Nabi Yeremia, ya dia nggak bisa berkata apa-apa, saudara. Ya, silahkan pilih. Dan mereka memilih pergi ke Mesir. Tetapi di sana mereka tidak mendapatkan hal yang baik. Tapi justru di sanalah mereka menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat ayat ini ada beberapa poin yang saya mau bagikan kepada kita. Yang pertama, saudara, permohonan mereka adalah usaha untuk memberdayakan Allah bagi kepentingan pribadi. Ini tidak boleh, saudara. Ya. Sebenarnya kita ini dirancang Tuhan supaya kita menikmati kemurahan-Nya. Amin. Ya. Ketika kita mau mengikuti firman Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, hal itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu harus kita imani, saudara. Tetapi saudara, Yohanan ini, dia meminta petunjuk Tuhan, dia meminta firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak seperti kita sekarang ini, ya, belum ada tertulis seperti ini. Jadi mereka harus ada seorang nabi yang berbicara. Kalau kita kan tinggal kita baca Alkitab kita pelajari, kita ikuti, itu menjadi pedoman hidup kita. Zaman dulu itu tidak ada, ya. Tapi mereka sudah belajar membaca, ya. Bangsa Yahudi itu dari dulu mereka sejak kecil sudah belajar membaca. Karena mereka berpikir orang yang belajar membaca itu dia akan nanti memberikan pengertian banyak hal kepada mereka. Saudara yang kasih Tuhan, Yohanan ini menggambarkan orang-orang yang bebal. Amin. Ya, ini menggambarkan orang-orang yang memberdayakan Tuhan untuk kepentingan pribadi, dan Tuhan tidak akan berkenan. Jadi saudara, kalau kita melihat sekarang banyak orang berdoa, tapi berdoa apa, saudara? Laknatlah orang itu, laknatlah bangsa itu. Seperti itukah doa yang Tuhan inginkan? Tidak, saudara. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Ketika kehendak Tuhan tidak terjadi, mereka marah. Marah kepada siapa? Ya kan? Tapi kalau itu yang kehendak Tuhan, kita pun harus belajar menerima kehendak Tuhan. Amin. Jadi kalau titik tidak jadi tentara pun, jangan kecewa dengan Tuhan. Kita percaya, kita harus berkata kalau Tuhan berkehendak, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tapi kalau tidak jadi tentara pun, tidak apa-apa, jadi polwan pun jadilah. Gitu. Karena apa, saudara? Ada
tukang AC kita ini kemarin sudah dibersihin ya. Jadi saya tanya dia, ada anggota baru ya? Saya bilang, saya kan biasanya mereka bertiga, adiknya sama anak adiknya. Oh bukan, itu anak saya katanya. Oh anak bapak itu. Oh itulah Pak katanya. Dia udah belajar. Jadi dia rencananya mau mau polisi. Jadi mau polisi dia sudah les. Jadi mau polisi itu katanya ada lesnya ya. Dia sudah belajar katanya sudah, tapi gagal. Ada bikinannya Pak? Ada bintang 2 katanya. Padahal orang lain tahun lalu dimasukin ada 5 orang, masuk semua katanya. Tapi anak saya ini nggak masuk, nggak tahu lah katanya. Saya sih nggak jawab nggak apa-apa saudara. Tapi dalam hati saya begini saudara. Memang kita orang yang percaya kepada Tuhan, terkadang saudara, sudah kita berpikir bahwa 90% mungkin sudah goal, sudah pasti, tapi bisa gagal. Karena menurut dia sudah les, sudah belajar, bahkan ada backingannya. Tahun lalu dia masukin 5 orang masuk, dan dia sangat yakin hari ini pun masuk, gitu kan? Ternyata gagal. Inilah gambaran pekerjaan Tuhan yang kita tidak bisa pahami, saudara. Terkadang terjadi tidak sesuai dengan pikiran kita, tapi saudara, rancangan Tuhan itulah yang terbaik. Amin. Iya. Jadi kita ini berdoa bukan untuk mengatur Tuhan, memberdayakan Tuhan, bukan. Jadi firman Tuhan itu ketika bertentangan dengan apapun yang ada di pikiran kita, kita harus berpikir bahwa rancangan Tuhan yang terbaik. Amin. Iya. Kita harus berpikir seperti itu, tidak seperti Yohanan ini. Mungkin dia berharap bahwa firman Tuhan itu datang, ya kamu pergilah ke Mesir. Karena sebelum-sebelumnya memang Nabi Daniel ini menyarankan supaya pergilah ke Mesir, takluklah kepada Raja Babel gitu ya, takluklah kepadanya. Ada firman Tuhan seperti itu. Tapi ini berbeda saudara. Tinggallah di negeri ini. Wah, itu mungkin hal yang menakutkan, karena mereka tidak seberapa. Seandainya datang orang berperang, mereka akan kalah. Tapi Tuhan sebetulnya sudah berfirman, nanti Tuhan akan memberikan belas kasihan kepadamu. Jadi orang yang melihat kamu itu akan berbelas kasihan. Jadi saudara, ini juga berkat Tuhan. Amin saudara. Jadi ketika ada orang berbelas kasihan kepada kita, itu bisa jadi jalan Tuhan. Ya, cara Tuhan terkadang kita tidak bisa mengerti, tapi itu yang terjadi saudara. Ada belas kasihan Tuhan. Ya, belas kasihan Tuhan bukan langsung Tuhan, oh aku datang memberkati engkau, nggak seperti itu. Tapi ada orang yang disuruh Tuhan ketika kita tekun, kita giat, oh orang ini pantas. Ada seseorang, dia anak Tuhan, dia orang yang menjaga imannya, dia orang yang tulus bekerja di sebuah perusahaan. Tiba-tiba saudara, perusahaan ini atau bosnya memanggil dia ke kantor. Dia kaget saudara, karena dia merasa dia hanya sekolahnya pas-pasan, karena di atas dia ada yang lebih punya sekolah lebih tinggi. Dia datang, bosnya bilang, Pak, perusahaan kita butuh personal ya katanya. Jadi saya sudah memantau, Bapak lah yang mengasih posisi itu. Kaget dia saudara. Pak, tidak salah Pak, saya kan pendidikannya terbatas, masih banyak Pak pendidikannya di atas saya. Oh tidak, saya melihat, saya memperhatikan kamu itulah yang pas. Kenapa saudara demikian bosnya menilai? Karena apa? Dia melihat semua karyawannya kan. Dia melihat siapa kerja yang baik, siapa kerja yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak neko-neko, maka dialah yang akan jadi posisi itu. Alangkah bersyukurnya dia. Dia berterima kasih kepada Tuhan karena apa? Dia tidak pernah berpikir bahwa posisi itu bisa dia diposisikan di situ. Itulah promosi dari Tuhan. Amin saudara. Ya. Itulah promosi dari Tuhan. Kita hanya melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang kita bisa kerjakan saudara. Apa yang dipercayakan Tuhan. Alkitab mengatakan saudara, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kita dipekerjakan sebagai apa? Sebagai karyawan kah? Ya. Kita kerjakanlah sungguh-sungguh. Amin. Nanti ada promosi dari Tuhan. Ya. Kalaupun tidak ada promosi dari Tuhan, kita percaya saudara, hidup yang kekal pun masih ada. Amin.
Iya saudara kan? Iya. Inilah saudara iman orang-orang yang percaya seperti itu. Bukan kita memberdayakan Tuhan, bukan. Tuhan kita itu maha kuasa. Tuhan kita itu Tuhan yang berdaulat. Kita tidak bisa mengatur dia. Kita tidak bisa menyogok Tuhan itu. Tapi jiwa yang hancur. Nah, orang yang berdoa dengan hati yang hancur tidak pernah kecewa. Amen. Iya. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itulah yang menjadi kekuatan kita orang percaya. Maka itu kita terus percaya kepada Tuhan bahwa keluarga kita akan ditolong Tuhan, anak-anak kita akan ditolong Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menunjukkan belas kasihannya, belas kasihan Tuhan kepada kita. Iya. Jadi saudara, ayat ini seolah-olah Yohanan ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Coba kita baca saudara, kalau kita tidak baca seluruhnya, ayat ini kayak sepertinya bagus sekali saudara ya. Ya, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu dan seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Itu permintaan. Wah, kalau ada mungkin seorang jemaat berkata kepada pendeta seperti itu, wih, kita senang berdoa. Pak Gembala, doakanlah kami. Ya, kami begini, kami butuh topangan Tuhan. Tapi dalam hatinya, tapi bohong. Aku bercanda katanya. Ya begitu saudara. Aduh, dalam Tuhan kita ini serius. Amin. Amin. Ya kalau kita meminta doa, artinya kita meminta keputusan Tuhan. Amin saudara. Ya, keputusan Tuhan itu yang terbaik. Ya, jadi kalau kita saudara meminta petunjuk Tuhan, ya jangan main-main saudara. Ya jangan main-main saudara. Jadi kalau kita pengen istri yang takut Tuhan, ya sungguh-sungguhlah berdoa. Amin. Ya, Tuhan, aku butuh pasangan hidup yang takut Tuhan. Aku butuh pasangan yang membawa keluarga kami hidup dalam Tuhan. Itu Tuhan berikan. Ya, setiap kita pun harus berdoa. Saya pun berdoa untuk anak-anak saya. Anak-anak saya masih kecil saudara. Kiki pun harus berdoa. Ya kan? Tuhan, aku mau pasangan hidupku, pasangan hidup yang baik, general kalau bisa. Orang kita berdoa kan, tapi jangan langsung general. Kalau general biasanya udah punya istri, karena udah tua kan. Jangan pula begitu. Wah, datang yang masih pangkatnya rendah. Saya mah doanya general katanya. Wah, general itu mah udah punya istri atau udah cerai kali kan? Nggak begitu saudara. Kan harus mau proses juga kan? Iya, harus mau proses juga. Nggak begitu doanya saudara. Iya. Tapi saudara, kita harus memandang bahwa rancangan Tuhan itu tidak seperti rancangan kita manusia. Dia berbeda. Cara Tuhan, jadi kita yang harus mengalah. Kita harus belajar memahami itu. Maka kita bersuka cita. Amin. Sekalipun bertentangan dengan apa yang sebelumnya ada dalam pikiran kita. Kita lebih baik berdoa, Tuhan, tolong pikiranku, tolong hatiku, tolong perasaanku, biar aku bisa memahami firman Tuhan, biar aku bisa mengikuti firman Tuhan. Itu lebih baik. Amin. Iya. Inilah poin yang pertama, saudara. Yang kedua, Tuhan melatih umatnya untuk menjadi kuat, bukan menjadi manja. Ya. Jadi sebetulnya Tuhan kan sudah berfirman, tinggallah di negeri ini, bekerjalah di negeri ini, kamu kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan di negeri ini. Tapi saudara, dia kan maunya kan tidak seperti itu. Dia maunya kan dia hidup lepas dari ketakutan. Saudara, hidup kita ini adalah peperangan. Amin. Ya, sama seperti orang Yahudi berperang. Ini menjadi gambaran kalau dalam Alkitab kita ini mereka tidak luput dari perang, ya kan? Tapi Alkitab Perjanjian Baru mengingatkan anak-anak Tuhan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Amin. Ya, tapi melawan roh-roh. Ya, melawan roh-roh jahat, melawan pikiran-pikiran yang jahat, melawan ajaran-ajaran yang sesat, ya, melawan arahan-arahan yang tidak sesuai firman Tuhan, yang mencoba menjauhkan kita dari Tuhan. Inilah yang menjadi lawan kita. Ya, roh-roh yang sudah terikat oleh mamon, ini yang menjadi lawan kita. Kenapa saudara? Karena melihat uang, banyak orang yang mengorbankan imannya.
melihat harta yang banyak, dia langsung ragu dengan Tuhannya. Tapi kita, saudara, Tuhan mau melatih kita menjadi umat yang kuat. Amin. Bukan umat yang manja, saudara. Iya. Kalau kita melihat bangsa Israel ini, saudara, jadi bangsa Israel ini, biarpun mereka sudah makmur di negeri lain, misalnya dulu di Amerika, di Eropa, mereka ini kan orang top ya. Tapi mereka memilih kembali ke negerinya Israel. Kenapa, saudara? Karena mereka berpikir inilah tanah airnya. Padahal mereka tidak pernah henti-henti berperang, ya kan? Sampai sekarang, saudara, mereka berperang. Bayangkan, saudara, kalau negeri itu berperang, gimana lah enaknya, nyamannya hidup di situ. Tapi, saudara, saya yakin saudara nanti pun habis ini mereka bisa menciptakan prajurit robot mungkin yang bisa masuk terowongan. Bisa kan ya? Mereka bisa ciptakan itu. Karena apa? Mereka selalu tertantang, saudara, untuk mengatasi zaman. Dan mereka tampil menjadi orang nomor 1 di dunia. Itu luar biasa, saudara. Ya kan? Sekarang PBB semuanya mengatakan hentikan perang, dia tolak. Kami tidak mau. Mereka tidak mau, saudara, gencatan senjata, ya kan? Mereka menentang PBB. Kenapa mereka menentang? Ya, mereka harus sampai kepada tujuan mereka, ya kan? Sebelum sampai tujuan mereka selesai, mereka tidak mau berhenti. Itulah yang mereka, doktrin mereka, saudara. Tapi kalau kita melihat, saudara, terlepas itu pro dan kontra, sekarang, saudara, di Monas sedang acara demo, saudara, ya, demonstrasi, acara damai katanya, demonstrasi apa? Damai, acara damai apa ya? Demonstrasi damai ya, iya. Dan termasuk PGI juga ada di sana. Artinya apa, saudara? Orang-orang gereja pun ikut berpartisipasi. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau ikut nanti, saya tidak sarankan, saudara. Tidak perlu, saudara, kan? Kalau kita sudah berdoa, ya berarti Tuhanlah yang berdaulat. Amin. Apapun yang terjadi itu atas kehendak Tuhan. Ya, kita hanya bisa berdoa. Kita mau bisa apa? Gak bisa, saudara, kan? Ya. Karena apa? Ya, yang satu pun salah, yang satu pun mungkin ya dianggap terlalu kejam, ya kan? Tapi ya itu urusan mereka lah, gitu kan? Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Iya, kita pun perjuangan kita harus kita perjuangkan. Amin. Iya. Oh, boro-boro pikirin Palestina, saya mau bikin kota akan bulan depan, ada bingung saya. Pikirin Palestina. Iya nggak, saudara? Iya kan? Peperangan kita pun, ya memang, saudara, secara manusia, ya kasihan ya, saudara, kalau anak-anak kita menderita. Aduh, kasihan banget, saudara, ya. Itu mungkin akan membekas di hati, ya. Tapi, saudara, orang yang seperti itu, akankah dia bisa lepas dari berkat Tuhan? Orang yang menanam kebencian itu, saudara, akan hidup di bawah kutuk. Makanya Yesus ketika dianiaya, dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Melepaskan pengampunan. Jangan kita menyimpan kebencian. Orang yang menyimpan kebencian itu, saudara, otaknya itu akan tertuju kepada kebencian. Yang ada di pikirannya apa, saudara? Bagaimana merakit bom, ya kan? Tapi orang yang punya hati yang mengampuni, dia akan berpikir hal yang positif. Bagaimana membangun pertanian yang baik, ya kan? Bagaimana menciptakan air di tengah padang gurun. Mereka, orang Israel punya teknologi loh, saudara. Jadi mereka bisa menciptakan dari udara itu menjadi air. Itu ada alatnya. Bayangkan, saudara, udara jadi air. Ya, hebat kan, saudara? Wah, itu butuh apa? Butuh pikiran yang jernih, saudara, untuk memikirkan itu. Tapi kalau orang yang hatinya jahat, maka dia akan dipakai iblis. Yang ada, saudara, apa? Haus akan darah, senang dengan berantem. Tapi anak-anak Tuhan, saudara, bahkan Alkitab mengatakan seorang hamba Tuhan tidak boleh berantem, katanya, saudara. Karena apa, saudara? Kita diajar untuk melembutkan hati kita. Iya. Kita tidak diajar untuk membalas kejahatan. Walaupun kita bisa marah, tapi Alkitab mengatakan jangan sampai matahari terbenam. Karena apa, saudara? Jangan sampai marah ini yang menguasai kita.
karena itu tidak membawa kebaikan. Ya kan saudara? Tidak membawa kebaikan, tapi inilah yang sering diikuti oleh orang-orang yang terkutuk. Tapi kita bukan orang-orang yang terkutuk. Amin. Kita sudah dilepaskan oleh Tuhan. Tuhan mau umatnya menjadi umat yang kuat. Ya, saya pikir saudara, orang Israel ini, kalau kita mengatakan mereka itu keturunan umat pilihan Tuhan, jadi mereka ini menjadi miniatur, saudara, ya kan? Jadi miniatur orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Ketika orang yang hidup dalam Tuhan itu, ketika mereka yang dipilih Tuhan itu, mereka membangkang, maka tidak mendatangkan kebaikan. Tapi ketika mereka turut akan kehendak Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Demikianlah kita anak-anak Tuhan. Ketika kita mau belajar, saudara, jangan kita melihat orang Israel ini diajar, jangan melihat karena kamu dulu sudah diperbudak, tapi jangan pikiranmu juga ikut diperbudak. Badan kita ini boleh diperbudak, amin. Iya, badan kita ini boleh dilatih keras, tapi jangan sampai pikiran kita menjadi pikiran budak, pikiran pengemis, ya kan? Kalau orang yang pengemis itu, saudara, otaknya itu tidak jalan, ya kan? Ya, syukur-syukur Pak Tobik dulu tidak ikut pikirannya jadi pengemis, saudara, kan? Ya, ya apa saudara, memang terkadang saudara hidup ini, kami juga di kampung dulu makan nasi. Kalau di kampung itu makan nasi segunung ya. Anak-anak juga makannya segunung. Jadi kalau anak-anak di kampung itu nggak perlu kita suruh, makan ini, kita ambil sendiri, saudara. Bahkan sampai dilarang, nggak boleh ambil sendiri, harus makan bareng-bareng. Kalau tidak cukup, saudara. Nasinya udah cukup, benar, saudara. Jadi kalau kami di kampung itu makan, kita makan bareng-bareng itu bukan supaya ada kebersamaan. Ya memang saudara, kalau kita pikir-pikir bagus juga kan, ada kebersamaan. Tapi bukan itu sebetulnya alasan utama. Alasan utamanya apa? Biar nasinya cukup. Kalau tidak, saudara, satu kali saudara pernah, kakek dari mama, di depan hujan lebat ini ceritanya. Mereka makan, mereka ada 9 bersaudara. Jadi mama saya ini katanya yang tukang sendok nasi. Jadi kan nomor 3 anaknya laki-laki kan ada 5. Nomor 3 dia masih lapar. Dia nasi udah habis. Namanya kan nggak bisa ngomong kan. Jadi kakek saya ini ngeliat kayak gitu, tersinggung kakek saya ini. Hujan-hujan begitu, langsung pergi dia ke belakang masuk hutan gitu kan. Pas hujan lebat dia langsung terlentang di hutan itu begitu. Satu kampung langsung nyariin. Karena dia kabur begitu kan, satu kampungnya. Ternyata dia di tengah hutan itu udah terlentang begini, udah pasrah lah, udahlah mati aja lah saya. Sakit, pahitnya hidup itu, saudara ya. Waduh, itulah pengalaman hidup, saudara. Makanya saudara, kita itu boleh berat ya. Saya SMA juga sudah narik becak, saudara ya. Ya itu, tapi bagi saya sih senang-senang aja waktu itu ya, saudara. Ya, bagi kita, saudara, bagi anak-anak Tuhan, kita ini tidak boleh manja, saudara, tapi kita harus keras, amin. Orang yang keras akan hidup, maka hidup itu akan lembut kepadanya, amin. Jadi kalau kita keras, saudara, mau kerja, maka hidup ini akan lembut. Tapi kalau kita mau lembut-lembut, mau yang enak-enak, kerja capek kena sinar panas gitu kan, ya udah, kamu nanti nggak makan kamu itu. jangan salahkan hidup ini. Kalau hidup ini keras kepada kita kan, giliran kita makan, nggak boleh makan, kamu belum, langsung begitu kan. Tapi orang yang keras, saudara, dan banyak cerita-cerita orang yang sukses itu mereka dibentuk dari hidup yang keras, hidup yang susah. Jadi kalau kita hari ini sedang susah, ya dekatlah dengan Tuhan, amin. Ya, Kak Abel juga harus dekat dengan Tuhan ya, Abel ya. Ya, kalau dekat dengan Tuhan pasti ada berkat Tuhan. Jadi orang yang diberkati Tuhan kita, masa depan kita jadi masa depan yang baik, yang diberkati Tuhan. Ya, Tuhan melatih umatnya itu menjadi kuat, bukan menjadi manja, saudara. Yang terakhir, saudara, kita harus libatkan Tuhan dalam segala rencana kita, amin. Nabi Yeremia, saudara, sebetulnya dari awal pun sudah memilih tinggal dengan bangsa yang sisa-sisa itu. Tapi saudara, biarpun mereka hanya sedikit, mereka tidak pernah melibatkan Yeremia, ya kan? Nabi Tuhan loh. Ya, Nabi ini, Yeremia ini adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya ketika mereka memanfaatkan Yeremia ini, mereka tahu akan firman Tuhan, ya kan?
Kalau kita zaman sekarang mah nggak perlu saudara pendeta, bisa juga. Ya kalau perlu juga boleh juga saudara ya. Ya bisa juga baca Alkitab juga. Kita sendiri selidiki firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Seperti apa sih rencana Tuhan? Tapi mereka tidak mau saudara melibatkan Nabi Yeremia. Mereka mau bekerja sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka. Mereka tidak melibatkan Tuhan. Kecuali mereka sudah terdesak. Ya kan? Ini mereka sedang terdesak ini. Si Yohanan ini kan mereka sudah mengejar si apa itu namanya, si Ismail tadi. Karena Ismail ini memang waktu membunuh itu cuma mereka ada 10 orang. Gak banyak gitu saudara ya. Tapi kan mereka masih ada ancaman dari negeri yang lain. Yeremia, Nabi Yeremia, bertanyalah kepada Tuhan, doakanlah kami. Apa yang harus kami lakukan? Tapi sesungguhnya mereka tidak mau sungguh-sungguh melibatkan Tuhan. Ya, saudara, ini menjadi renungan kita. Mari kita melibatkan Tuhan. Amin. Jangan melibatkan kekuatan kita. Kekuatan kita itu tidak seberapa. Kalau kita bersama dengan Tuhan, maka kita kuat. Amin. Pikiran kita pun bisa kreatif. Tuhan akan memberikan kesempatan bagi orang-orang dekat dengan Tuhan. Ya, ada nanti Tuhan suruh orang-orang yang memperhatikan kita. Oh, dia itu orang yang tulus, dia itu orang yang setia. Saya mau bantu dia. Bisa, tapi jangan berharap itu. Amin. Iya kan? Jangan berharap itu. Tapi Tuhan pun bisa memberkati kita. Zaman sekarang ini saudara gampang ya saudara. Terkadang kalau Tuhan berkenan, jualan apapun bisa kita jual ya. Ya kan? Juga di foto-foto, di share begitu kan. Orang bisa viral loh saudara. Ya, kalau zaman sekarang begitu kan. Nah, ada orang nyanyi-nyanyi, tiba-tiba lagunya kayaknya suka, ada orang-orang ada yang suka ciptain lagu yang apa itu, yang suka rekaman-rekaman itu gitu kan. Saya beli lagumu ya, bisa begitu loh. Ada dulu si Ahmad Dhani beli lagunya siapa itu ya, gak enak pun ya. Gak enak pun lagunya apa itu, tapi bisa dibeli karena apa? Ada sesuatu dilihat, ya kan? Itu pun bisa Tuhan kerjakan bagi anak-anak Tuhan. Terlalu mudah bagi Tuhan. Tapi terkadang saudara, kita ini lelah kali ya, atau mungkin kita gak bisa memahami cara kerja Tuhan. Tapi ayat ini saudara memberkati kita. Maka itu saudara, tema firman Tuhan hari ini bagi kita, tulus mencari kehendak-Nya. Amin saudara. Ya, kita tulus mencari kehendak Tuhan. Jadi mari kita tulus saudara. Kalau tidak tulus saudara, ya Tuhan pun tahu sebetulnya saudara hati kita seperti apa. Kita nggak bisa bersandiwara pun saudara. Ya, ke manusia sih bisa kita pura-pura tulus, pura-pura ini, pura-pura minta doa. Tapi kan hati kita Tuhan lah yang tahu. Tapi di hadapan Tuhan pun kita harus tulus saudara mencari kehendak-Nya. Orang yang tulus pasti diberkati Tuhan. Amin. Iya, jadi saudara, biarlah kita diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita.